Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas besar pengantar metode statistik dengan judul Pemahaman Penyampaian Materi Perkuliahan Daring selama Pandemi COVID-19, mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Yang pertama yaitu Irham Wahyudi dengan NIM 041911036 dari Teknik Elektro. Yang kedua Sela Saleha 051911069 dari Teknik Kimia. Yang ketiga Devi Azalia 071911021 dari Teknik Sipil. Yang keempat Reza Rizaldi 081911061 dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Yang kelima Bayu Dwi Prasetya 10191016 dari Sistem Informasi. Yang keenam Mulyadi Arman 11191056 dari Informatika. Yang ketujuh Muhammad Rafli 13191041 dari Teknik Lingkungan. Dan yang terakhir Jumat Amin 14191023 dari Program Studi Teknik Kelautan. Dalam mewabahnya virus corona, sistem pembelajaran kini beralih ke metode daring. Hal tersebut yang melatar belakangi kelompok kami untuk melakukan survei pemahaman penyampaian materi perkuliahan daring selama pandemi COVID-19 mahasiswa ITK khususnya angkatan 2019. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana hasil presentase data tingkat pemahaman mahasiswa. Yang kedua, seberapa besar ukuran pemusatan dan penyebaran. Yang ketiga, bagaimana hasil estimasi uji hipotesis. Tujuan penulisan yang pertama, untuk mengumpulkan data presentase tingkat pemahaman mahasiswa. Yang kedua, untuk mencari ukuran dan pemusatan serta penyebaran. Yang ketiga, untuk mencari estimasi dan uji hipotesis. Bab 2. Tujuan pustaka. Dalam tujuan pustaka terdapat teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Contoh statistika deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Kedua adalah statistika inferensia. Metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya. Pengukuran statistik yang bersifat kuantitatif dapat merupakan serangkaian pengamatan atau pengukuran kuantitatif mengenai seluruh atau sebagian dari subjek yang sedang diteliti. Bab 3. Metode kerja. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pengambilan data dilakukan dengan menyebar kuesioner secara online menggunakan Google Form. Disebar ke seluruh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan 2019. Mulai disebar pada Jumat 2 Mei 2020. Pengambilan data ini adalah tentang pemahaman penyampaian materi perkuliahan selama pandemi COVID-19 pada mahasiswa angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, di mana di dalamnya tergantung informasi yang ingin diketahui. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019 yang terdiri dari 14 program studi dengan jumlah mahasiswa sebanyak 906 orang. Bab 3. Metode kerja membahas tentang populasi dan sampel penelitian. Sampel sendiri merupakan himpunan bagian atau subset dari suatu populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut, di mana informasi apapun yang dihasilkan oleh sampel ini bisa dianggap mewakili dari keseluruhan populasi. Dengan populasi yang digunakan ini adalah mahasiswa dan mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan Angkatan tahun 2019. Sampel yang diambil sebanyak 278 orang mahasiswa dengan jumlah total mahasiswanya yaitu 906 orang. Kemudian terdapat tabel persentase. Untuk 1% hingga 25% frekuensinya itu 69 dan frekuensi kumulatifnya itu 69. Untuk persentase 26% hingga 50% frekuensinya itu 127 dan frekuensi kumulatifnya itu 196. Untuk persentase 51% hingga 75% frekuensinya yaitu 76 dan frekuensi kumulatifnya itu 272. Untuk persentase 76% hingga 100% frekuensinya yaitu 6 dan frekuensi kumulatifnya itu 278.
Berikut daftar sampel pada penelitian pemahaman penyampaian materi daring selama pandemi COVID-19 mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan Angkatan 2019. Untuk prodi fisika, jumlah mahasiswanya itu 26 orang dan sampel yang diambil yaitu 6. Untuk program studi matematika, jumlah mahasiswanya itu 28 orang dan sampel yang diambil adalah 8 orang. Untuk program studi teknik mesin, jumlah mahasiswanya itu 74 orang dan sampel yang diambil adalah 4 orang. Untuk teknik elektro, jumlah mahasiswanya itu 82 orang dan sampel yang diambil yaitu 28 orang. Untuk teknik kimia, jumlah mahasiswanya itu 83 orang dan sampel yang diambil adalah 9 orang. Untuk teknik material dan metalurgi, jumlah mahasiswanya itu 54 orang dan sampel yang diambil adalah 7. Untuk teknik sipil, jumlah mahasiswanya itu 78 orang dan jumlah sampel yang diambil adalah 53. Lalu program studi perencanaan wilayah dan kota, jumlah mahasiswanya itu 78 orang dan sampel yang diambil adalah 41. Kemudian program studi teknik perkapalan, jumlah mahasiswanya itu 67 orang dan sampel yang diambil adalah 5. Lalu sistem informasi dengan jumlah mahasiswa 86 orang dan sampel yang diambil adalah 49. Lalu ada informatika dengan jumlah mahasiswa yaitu 70 orang dan sampel yang diambil adalah 13. Lalu ada teknik industri dengan jumlah mahasiswa 78 orang dan sampel yang diambil adalah 8. Lalu ada teknik lingkungan dengan jumlah mahasiswanya yaitu 64 orang dan sampel yang diambil adalah 18. Lalu ada teknik kelautan dengan jumlah mahasiswa 39 orang dan sampel yang diambil adalah 2 orang. Secara keseluruhan total mahasiswa di ITK sendiri berjumlah 906 orang dan sampel yang diambil yaitu 278 orang. Bab 3. Metode kerja. Teknik sampling. Dalam stratified random sampling, elemen populasi dikelompokkan pada tingkatan-tingkatan tertentu dan sampel memiliki karakter seluruh elemen populasi yang heterogen. Dalam hal ini dibagi ke dalam 14 strata berdasarkan program studi. Sampel yang diambil setiap strata dihitung menggunakan persamaan NI sama dengan X kali N. Data dan analisis data. Dalam melakukan penelitian ini digunakan proses statistika deskriptif dan statistika inferensia. Pada statistika deskriptif dicari mean atau rata-rata, modus, median, dan interquartile range. Tahap penelitian. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut. Pertama, menentukan populasi. Kedua, menentukan jenis data. Ketiga, menghitung jumlah sampel. Keempat, menentukan teknik sampel. Kelima, mengambil data. Keenam, mengolah data. Dan terakhir, analisis dan kesimpulan. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Teknik sampling. Teknik ini membagi populasi dalam kelompok-kelompok homogen dan strata yang dibagi menjadi 14 kelompok homogen, yakni pemahaman pemberian materi selama kuliah daring mahasiswa angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan. Sehingga setiap perwakilan dari program studi yaitu sebanyak 14 program studi dan dengan total 906 mahasiswa dan 278 mahasiswa orang memiliki peluang untuk menjadi sampel pada penelitian ini. Selanjutnya, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah statistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data. Pada statistika deskriptif ini dilakukan perhitungan yang meliputi mean atau rata-rata, modus yaitu nilai yang sering muncul, median atau nilai tengah, range, variansi, dan standar deviasi. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan rentang jumlah tingkat pemahaman mahasiswa ITK angkatan 2019 terhadap materi perkuliahan daring selama pandemi COVID-19 per orang, sehingga data yang digunakan adalah data kelompok. Berikut adalah data sampel yang akan dihitung pada tabel 4.2 di bawah ini. Berikut perhitungan dari mean, modus, dan median. Mean menggunakan rumus X bar sama dengan total frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah data. Didapatkan hasil 39,71. Untuk modus menggunakan rumus modus sama dengan batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak dalam kurung frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya per frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya ditambah dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya dikalikan dengan panjang kelas interval sehingga didapat hasil yaitu 38,9.
Kemudian median menggunakan rumus yaitu median sama dengan batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak dalam kurung setengah jumlah data dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi dikalikan dengan panjang kelas, didapat hasil 39,28. Selanjutnya yaitu range nilai terbesar dikurang nilai terkecil, yaitu 100 dikurang 1, hasilnya 99. Lalu di sini variansi. Rumus variansi itu kita menggunakan standar deviasi, tapi kita pangkatkan 2. Maka variansi yang didapat itu adalah 198,75. Selanjutnya untuk standar deviasi itu kita akarkan, hasilnya adalah 14,1. Selanjutnya, statistika inferensia. Statistika inferensia itu mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data atau berupa contoh, atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya. Perhitungan pada statistika inferensial itu seperti estimasi dan uji hipotesis. Pada estimasi terbagi menjadi 3, yaitu estimasi rata-rata, estimasi proporsi, dan estimasi variansi. Jadi kita ke estimasi rata-rata. Rata-rata jumlah data pemahaman materi saat belajar daring dari sebuah sampel yang terdiri dari 278 mahasiswa ITK angkatan 2019 adalah 43,96 dengan standar deviasi 5,11756. Estimasi rata-rata jumlah dengan interval konfidensi 95% sebagai berikut. Jadi estimasi rata-rata untuk interval konfidensi 95% adalah 39,112 dan 40,298. Estimasi selisih proporsi. Suatu sampel random yang terdiri dari 278 mahasiswa ITK angkatan 2019 diketahui pemahaman materi saat belajar daring ialah sebanyak 69 mahasiswa kurang paham materi dan 127 mahasiswa cukup paham materi. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi beda proporsi jumlah pemahaman materi antara yang kurang paham dan cukup paham. Maka estimasi beda proporsi yaitu 0,2688 dan 0,1512. Estimasi variansi yaitu S2 kuadrat sama dengan N sama dengan 278, V sama dengan N dikurang 1 sama dengan 277, S kuadrat sama dengan 239, 310, 836,27 dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka akan mendapatkan hasil 327, 748, 460,01589 kurang dari A2 kurang dari 467 033 391,87278. Uji hipotesis rata-rata. Suatu sampel stratified random sampling sebanyak 278 mahasiswa dengan rata-rata pemahaman materi ITK angkatan 2019 adalah 43,96 dengan standar deviasi 5,11756. Apakah menunjukkan bahwa pemahaman materi daring selama COVID 2019 mahasiswa ITK angkatan 2019 melebihi 26% dengan alfa sama dengan 5%. Karena Z hit lebih besar dari Z alfa, keputusan ditolak. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata pemahaman materi daring selama pandemi COVID-19 mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 tidak melebihi dari 26%. Uji hipotesis proporsi. Seorang peneliti menduga mahasiswa ITK angkatan 2019 menduga 70% mahasiswa angkatan 2019 memahami penyampaian materi perkuliahan selama pandemik COVID-19. Karena Z hit kurang dari Z alpha per 2, maka keputusan HO ditolak dan bisa disimpulkan bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk menolak pernyataan dari peneliti bahwa 70% mahasiswa angkatan 2019 memahami penyampaian materi secara daring saat pandemik COVID-19 di bulan yang sama.
uji hipotesis selisih proporsi. Ditanya diterima HO atau tolak HO. Karena Z hit lebih kecil dari Z alpha, maka keputusan H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa proporsi jumlah data tingkat pemahaman mahasiswa Prodi Fisika angkatan 2019 sama dengan mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2019. Uji hipotesis varians. Di sini diketahui untuk sampelnya N-nya sama dengan 278. Kalau standar deviasinya itu sama dengan 5,11756. Lalu alfanya sama dengan 0,05. Ditanya terima HO atau tolak HO. Karena exit lebih besar 259,95, hasilnya tidak di area penolakan, maka dapat disimpulkan H0 diterima dan mahasiswa yang paham dengan adanya materi daring mahasiswa ITK angkatan 2019 tidak seluruhnya paham karena variansi lebih besar atau sama dengan 30. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, pengumpulan data mengenai pemahaman dan penyampaian materi perkuliahan daring selama pandemi COVID-19 mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 sebagai percobaan pengambilan sampel dengan teknik simple random sampling. Yang kedua yaitu setelah dilakukan penelitian dan perhitungan ukuran penyebaran dan pemusatan dari data dapat diketahui, yaitu rata-rata 43,96, median dengan persentase 39,28, modus terletak pada cukup paham, yaitu pada rentang 26% hingga 50%, range sebesar 99%, variance sebesar 0,945465704, dan standar deviasi sebesar 5,11756. Yang ketiga yaitu setelah dilakukan penelitian dan perhitungan ukuran penyebaran dan pemusatan data dan dilakukan uji variance menyatakan bahwa hasil data varian 241,815 menyatakan 70% mahasiswa mengerti pembelajaran daring. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like dan di-komen. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.